diberi kitab dan ilmu pengetahuan ya. Tapi mengingkari juga ya. Udahlah, udah dikasih tahu. Ingat loh, ada hisapnya loh. Paling cepat tuh hisapnya Allah itu, James. Kayak ini loh. Nanti suaranya putus-putus. Putus-putus suara aku ya? Enggak. James, aku mau nanya sama lo. Kalau biasanya lo dengerin, kan biasanya lo dengerin diskusi lintas agama nih di sini. Ya kan, diskusi misalnya antara Bang Juma atau Pak Desugi, Ustadz Alip dengan ada Kristen di sini. Dulu waktu kita di WA tuh, kan saya kan sempat hilang lama tuh kan. Di sana saya langsung cari Al-Quran, saya belajar gitu. Oh ya, hanya makanya apa yang saya tidak tahu saya coba tanya. Ada juga saya sering nonton juga gitu, tapi ya saya tidak mau bertanya sama orang yang nggak mengimani kitab tersebut. Saya lebih baiknya saya bertanya pada orang yang mengimaninya, karena bagi saya ya pasti yang mengimaninya kan yang lebih paham gitu loh. Bagus. Makanya saya bertanya. Ini pendapat kamu gimana, jawaban Bang Juma tadi, Dekores, Pak Desugi, Ustadz Alip? Menurut kamu gimana jawabannya, ngarang apa berdasarkan data? Ya, ini kan ada ayat lagi. Kedua, James, pendapat kamu misalnya Bang Juma atau siapapun ya, diskusi lintas agama, ada Kristen satu. Menurut kamu jawaban logis menurut kamu yang mana? Yang mudah dicerna lah. Kalau saya sih apa, Bang Kores ini apa dia kebanyakan bawa data yang palsu soalnya. Misalnya gini James, standar nih ya. Kalau misalnya nih saya moderator, saya penyeimbang nih, ada Muslim satu, ada Kristen satu. Pertanyaan saya sederhana, berapa Tuhanmu dan namanya siapa? Kira-kira jawaban yang paling tepat siapa, James? Jadi saya sih ini apa Bang Andi. Nah, saya tuh ikuti ya dari masuk pulang lagi kan saya ikuti tuh, saya ketemu Bang Suma ya kan. Nah, Bang Suma ya penjelasannya sih lumayan sih ya, lumayan. Nah, kalau bukan gua yang noise siapa, bukan gua. Ya sampai saya nulis, coba saya. Ya lo lagi di pabrik kayaknya Bang James, apalagi di samping masjid. Kok jadi menakar gue Bang Zuma bilang lumayan, gimana sih Bang James sih dah? Kenapa? Itu loh James, ini lu dengerin sederhana nih. Ini nih, kalau misalnya gue nanya nih, ada Muslim satu, ada Kristen satu, saya tanya, berapa Tuhanmu dan siapa nama Tuhanmu? Menurut James, yang menjawab cepat, tepat, dan benar siapa, James? Kalau kita sih apa ya, kalau di kita ya mungkin tuduhan dari saudara-saudara kan katanya 3 ya, tapi kalau menurut ini kita sih Kristen sih 1 aja gitu loh. Nah, itu menurut Kristen. Nah, coba saya tes, coba saya tes ya. Ngapain tes saya, Bos? Maksud saya, coba kalau ada pertanyaan gini, James, lu jawab cepat, tepat, dan tidak keliru gitu. James, Tuhanmu berapa, namanya siapa? Kira-kira lu jawabnya gimana? Pertanyaan kayak gitu kan udah pernah saya jawab, Bos. Kalau gitu saya jawab sendiri ya. Kalau Muslim ditanya nih, James, Andi, Tuhanmu berapa? 1, namanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Clear. Coba kalau Kristen ditanya, Tuhanmu berapa? 1, siapa namanya? Bingung. Soalnya ada 3 nama.
Itu loh James. Di sini sebenarnya di sini doang sederhana loh. Kalau di sini berpikirnya udah maju, ingin tidak sulit dalam hidup, udah Islam solusinya, gak ada lain. Mana loh? Coba aja kalau ketemu pendeta, pasti pendeta nanya gini James, jangan kau nanya berapa Tuhan, tapi nanya, kamu bertanyalah ke bagaimanaan Tuhan. Tuh, nggak mau dia. Karena serba sulit. Serba sulit. Sini aja dulu coba James. Dari dulu kan kita di sini aja. Saya itu nggak suka terlalu ketinggian orang-orang yang mau login gitu. Loginnya dari sini, startnya dari sini. Harus mengenal Sang Pencipta dulu. Namanya dulu. Dan mau ke bahasa apapun nama itu nggak pernah berubah. Mau dia ke Jepang ya tetap Allah. Mau dia ke Burundi ya tetap Allah. Mau ke Indonesia tetap Allah gitu. Nggak pernah berubah. Gitu. Coba saudara kita Kristen ditanya. Ya kadang-kadang dia ke Yahudian. Nggak mau dia ke Yunanian. Kadang-kadang ke Islaman. Coba di Indonesia James. Sorry ya. Kristen di Indonesia itu keislaman. Sudah nggak sadar. Astagfirullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Keislaman. Karena Islam itu yang paling mudah. Gitu loh. Nah, coba. Kalau di luar negeri. Oh my God. Nah itu paling. Haleluya. Kan gitu paling. Nah Indonesia nggak bisa kayak gitu. Jarang orang Indonesia oh my God. Haleluya jarang. Saya kan banyak teman Kristen loh. Habis dia makan Alhamdulillah. Kadang-kadang dia lupa Bismillah. Lo Kristen loh. Astagfirullahaladzim kata dia gitu. Assalamualaikum Bang Handi. Kan gitu. Semoga keselamatan atasmu. Itu. Nah, memang Islam itulah sebagai pengayom. Betul kata Ustaz Alif tadi di surat Ali Imran 19 itu. Ayo agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Apa sih yang tidak terkontrol dengan Islam? Mulai kayak dari kita bangun, tidur lagi, bangun lagi, enggak ada. Enggak ada yang tidak terkontrol di sana. Semua sudah dibagi dua, ada larangan, ada perintah. Jelas gitu loh. Ada yang mencontohkan. Nah coba kalau kita lihat Kristen. Siapa yang dia contoh? Siapa kira-kira yang Anda contoh menjadi orang Kristen? Contoh Yesus, jauh. Jauh apa yang dilakukan saudara kita Kristen dari ajaran Yesus, jauh. Suaranya bos, putus-putus. Suara saya putus-putus ya? Halo? Pas Enggak, lancar. Sudah. Merdu. Sudah jalan. Merdu. Ini si botak bohong nih. Ya. Coba kira-kira kalau saudara kita Kristen ini, jaringan saya apa? Iya, nggak apa-apa lu dengar sama enggak, yang penting gue ceramah. Ini ya, apa kira-kira yang dilakukan saudara kita Kristen ini kalau dia mengikuti ajaran Yesus? Contoh satu saja, itemnya beribadah. Bagaimana saudara kita Kristen beribadah di gereja di hari Minggu? Kan Yesus nggak pernah lakuin itu. Satu. Pernikahan di gereja, Yesus nggak pernah beri contoh kayak gitu. Jadi semua liturgi atau yang diadakan oleh religion Kristen yang ada di dunia ini begitu, ya tergantung daerahnya. Gitu loh. Coba Islam. Anda pergi ke ujung dunia sana, Anda melihat orang Muslim sholat, ya sama yang ada sholatnya di Indonesia. Anda pergi ke Arab Saudi, ya sama. Nah coba Anda pergi melihat Kristen di Italia. Ya, baru Anda pulang ke Indonesia. Atau orang dari Indonesia pergi ke Italia, ingin ke gereja, beradaptasi dulu. Kok bisa kok lain? Kakek nenek yang ada di Indonesia, pemeluk agama Kristen, dibawa ke Arab, ke Kristen Arab. Apaan nih? Apaan nih kok beda gitu loh?
Kalau kami Muslim enggak. Hari Jumat, saya waktu itu ada di Eropa, ya, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Pengantarnya memang saya kurang-kurang ngerti, tapi paham karena dia bahasa Inggris pengantar. Tapi kalau dia membaca ayat suci Al-Quran, ya paham. Apalagi dalam waktu sholat clear and clear, sama yang ada di Indonesia. Nah ini yang saya maksud tadi, Islam itu seragam. Karena apa? Ada yang mencontoh. Nabi Muhammad SAW mencontohkan sahabat, kemudian sampai kepada kami yang ada di Indonesia nih. Itu loh indahnya Islam itu. Jadi itu James. Jadilah beragama, ada panutannya, ada tuntunannya, ada kitabnya yang jelas gitu. Jangan ada kitab yang di dalamnya itu satu suruh kiri ke kanan, yang satu suruh ke kiri ke kiri dan ke kanan. Ada yang kontra begitu. Ya memang orang harus berpikir, memang harus orang logis gitu loh, akal memang harus dipakai. Kalau orang beriman akal dimatiin ya pincang juga. Kalau hanya orang berakal kebablasan tanpa ada hukum yang mengikat, ya kebablasan juga dalam berpikir. Itulah orang filosof berpikir, dia pintar, dia berbicara filosofi itu, filsafat pintar dia. Tapi kalau tidak ada kitab yang mengikat, ya kebablasan berpikirnya. Justru karena kepintarannya dia buat Tuhan. Dia buat Tuhan dia. Cenderung membuat buku. Anehnya lagi kok laku gitu loh. Nah itu masuk gua. Jadi untuk itu James, hidup ini sementara. Masing-masing orang dimintai pertanggungjawaban. Dan semua apa yang kita lakukan di dunia ditanyain. Dan yang menjawab nggak boleh ngarang. Kaki lu yang jawab daerah mana yang lu pernah datengin. Tangan lu yang menjawab apa-apa yang pernah lu pegang, apa yang lu raba. Mulut lu yang menjawab apa-apa yang pernah lu ucapkan dalam diskusi ini. Mata lu menjawab apa-apa yang lu pernah intip. Kuping lu menjawab apa-apa yang lu pernah dengar. Kira-kira begitu. Semua berbicara, Jen. Termasuk gigi lu, apa-apa yang pernah lu gigit. Perut lu yang ngomong pernah menampung haram, halal, apa dan seterusnya gitu loh. Tidak ada tolong menolong. Yang bisa menolong adalah apa yang telah kita perbuat di muka bumi. Islam itu indah, selalu ada solusinya dan ada dalilnya. Tidak ngarang-ngarang gitu. Gimana James? Apa kita prosesi perkawinan? Bagaimana? Belajar dulu. Kira-kira menurut kamu ajal itu ada yang ngatur nggak sih James? Ada yang ajal itu loh. James, ada yang nggak yang nentuin kapan kita meninggal? Tuhan. Tapi nggak ada orang yang tahu bahwa hari ini akan dia meninggal. Iya toh? Iya. Nah, bisa aja habis ini 10 menit yang akan datang kita meninggal. Bisa jadi juga besok, siang. Doa nggak bagus bos. Kan nggak ada yang tahu. Ya nggak? Oke. Ada yang baru naik ini. Halo, Sidoli, Parjalang, buset. Halo. Halo, maaf bang, maaf. Saya Islamnya naikkan pula. Cuman dengar-dengar aja bang. Iya nggak apa-apa bang. Siapa tahu ada yang mau. Oh ya. Kira-kira James apa sih? Lu masih bahagia beragama Kristen sampai hari ini? Masih happy gitu? James, lu jangan nangis dengerin gua. Gua orangnya ngomong to the point, mudah dimengerti kok. Yuk.
Yuk. Halo yuk. Apa sih mik? Putus-putus gua ya? Kok di bawah katanya putus-putus gimana sih? Enggak, ini jelas kok, Bos. Jelas ya? Jelas kok. Jadi, iya, putus ya responnya gua ya? Enggak jelas, aman bahkan di. Udah, lu lagi deh, itu ada 2 tuh. Yoyo, Muslim atau Kristen? Yoyo, Muslim atau Kristen? Yoyo, Muslim atau Kristen? Wes double suara dia. Yoyo. Waduh. Ya kalau tadi double. Godres. Anjay. Double. Oh, Godres. Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Godres. lagi dekat akuarium ya? Ya, Asli Bang. Godres. Ada gelembung-gelembung. Oh, ternyata seni. Adres. Ya, Bang. Muslim. Alhamdulillah Muslim, Bang. Oh, Tapi belum. alhamdulillah. Ada yang tidak ingin ditanyakan atau ditanggapi? Lanjut aja, Bang. Makasih, Bang. Salam semuanya. Assalamualaikum. Ya. Jangan lupa ya. Apa, Bang? Jangan lupa kalau habis jual tanah, ingat-ingat kita. Oh, nggak ada tanah, Bang. Saya, Bang. Ya, kemarin katanya dapat tanah warisan. Pasal tanah, Bang. Oh. Kirain mau jual tanah kuburan. Nah, lanjut aja, Bang. Siap pakai Godres di bawah lagi ya. Mau minta ini, Bang, nomor WA-nya, Bang. Oke. Bang. Nomor Ya. saya ada, nomor aku ada di Digantung Anies aja, channel, Mas. deskripsi. Digantung aja. Siap, lanjut, Di situ Bang. di ini. Nonton Ini YouTube-nya dong. Nonton YouTube-nya, lo di situ nomorku ada. Kasih ya. Oke, Bang. Nanti, Bang. Oke, Pak. Oke, Pak Anex. Pak Anex. Halo, Pak Anex. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anex Muslim ya pasti ini. Iya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak ingin disampaikan, Bang? Untuk Bang James ya. Yes, Oh, mau berkenalan sama Pak James. Bang Silakan. Handi. Untuk Bang Handi. Dia mau berkenalan sama Pak James-nya. Oh iya boleh. Silakan. Ya, maksud saya kalau Bang James ini kan kalau saya ikut juga ya pendapat komentarnya di kemarin di Komal, tapi alhamdulillah hari ini kayaknya sudah sesuai dengan yang disampaikan tadi, sudah mulai ragu dengan keimanannya ya. Ya sebenarnya kalau Bang James ingin memantapkan untuk menjadi Muslim, ya sederhana. Kalau misalnya Bang James sudah meyakini bahwa Sang Pencipta itu hanyalah Buset. Alpat berisik, Waduh. ya tinggal dimantapkan saja. Kemudian sebenarnya kan dalam Islam itu memang untuk melantasi keimanan itu harus dengan pemikiran atau dengan akal, tidak bisa hanya ikut-ikutan ya. Jadi setelah misalnya memantapkan bahwa memang hanya satu Sang Pencipta, tinggal Pencipta itu siapa, maka memang untuk mengetahui Sang Pencipta itu siapa itu tidak bisa kita mengada-adakan gitu.
Nah, dalam Islam itu ada namanya dalil nakli atau menukil. Hanya persoalannya kan kita menukil itu dari mana gitu. Nah, jadi menukil itu harus dari kitab suci. Nah, kita melangkah kepada kitab suci, kira-kira yang mana yang benar dari sekian yang diklaim kitab suci oleh manusia saat ini. Nah, kalau misalnya dari beberapa penelahan kitab suci yang ada, ya misalnya seperti yang PLPB, kemudian atau Bibel itu ya. Nah, itu kan dari dari apa istilahnya, opini umum saja bahwa ya itu sudah mengalami perubahan-perubahan gitu. Nah, yang tidak mengalami perubahan itu hanya Al-Quran saja dari awal turunnya. Dan itu memang sudah ditantang oleh Al-Quran sendiri. Kalau misalnya ada yang mampu membuat satu ayat yang serupa dengannya, ya itu ditantang dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah ayat 23. Ya. Jadi jika kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, bahwa itu adalah satu-satunya wahyu Allah, ya maka datangkan satu surat yang semisal dengannya. Dan di situ Allah tegaskan di ayat 24-nya itu bahwa ya kalian tidak akan mampu, diulangi lagi, dan kalian pasti tidak akan mampu. Kalau ayatnya itu kan gimana ya? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kalian masih ragu dengan apa yang diturunkan kepada hamba kami dalam hal ini Muhammad, ya kata Allah, maka datanglah satu surat saja yang semisal dengan. Ya, fa illam taf'alu, masih lanjutannya. Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ya, tapi lanjutannya di ayat 24 itu dikatakan fa illam taf'alu, tapi jika kalian tidak dapat melakukannya, mengerjakannya, ya diulangi lagi walan taf'alu, ya, dan pasti kalian tidak akan mampu atau tidak akan bisa untuk melakukannya. Maksudnya mendatangkan satu surat yang semisal. Ya, maka diberi peringatan di situ. Wattaqun narallati waquduhan nas wal hijar wa idaslil kafir. Ya, takutlah kalian kepada api neraka yang disediakan bagi yang bahan bakarnya dari manusia dan batu yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, dari tantangan ayat ini dari tahun sejak diturunkannya Al-Quran sampai saat ini belum ada yang mampu. Ya, jangankan kita misalnya orang Indonesia, orang Arab saja yang pada saat diturunkannya Al-Quran itu adalah masa-masa Tingkat bang. jaya-jayanya syair, ya, dengan kemampuan mereka bersyair itu tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran itu. Nah, maka dari situ bahwa kita bisa memastikan bahwa memang Al-Quran itu adalah wahyu Allah atau kalamullah. Dan di Al-Quran itu pula dijelaskan bahwa sang pencipta atau Allah Khalik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu saja mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Akhi Anek. Semoga makin gendut pengetahuan siapa namanya ini? James tentang Islam. Masya Allah. Jazakallah khair akhi Anek. Alhamdulillah. Jazakallah. Jadi dulu tuh saya tuh berusaha, ya, saya dari dulu tuh waktu sama Bang Handi di WA tuh, itu kan saya berusaha untuk cari pokoknya keburukan lah gitu. Tapi waktu itu saya sama Bang Handi dengan siapa ini Ustadz Sugi, ya, Ustadz Sugi. Waktu itu mereka berdua. Dari sana saya berhenti. Akhirnya saya belajar apa benar yang saya dengar atau enggak gitu loh. Dari sana, dan dalam apa juga saya sering kan di rantau kan, kita sering, saya banyak teman sahabat yang
orang-orang muslim juga, ya kan, mereka baik-baik orangnya, itu ramah, itu aja sih. Ya saya jadi berpikir lagi gitu, apa benar apa yang saya sudah dengar itu, dan saya coba cari itu apakah itu benar nggak gitu loh. Makanya saya selalu kesini bertanya, kalau apa saya bertanya gitu. Tahun berapa dulu Jam? Lupa saya tuh di grup WA. Dulu bos sama bos Sugi, ini bos Sugi tuh dulu tuh. Waktu itu masih nandar juga sih waktu itu. Oh, waktu itu lu masih nakal sama Demian, masih nakal Iya, dulu. nakal dulu. Oh, Dulu 2009 Demian, itu. Iya. Dulu Demian sama lu nakal banget, suka hujat apa gitu. Kan alhamdulillah sekarang kan Demian ngapain lu kayak gitu. Alhamdulillah kan sekarang, dulu udah mulai bener. Sekarang udah mulai inilah gitu anak-anak itu. Dulu kan kayak Demian si swasta itu, waduh, dengan Bang Andi ini maaf saya nggak mau menghujat lagi, saya mau jadi guru murid kan gitu ya. Oh, udah ingat gue. Iya. Betul. Ingat gue. Jadi ya udah gitu aja sih Jam. Kita di sini nggak maksa kok. Lu belajar aja. Kalau kita sih sarankan ya belajar yang standar dulu. Karena orang yang memeluk Islam itu nggak perlu jadi ulama dulu, nggak perlu jadi ustadz dulu. Memeluk Islam itu ya mulai harus dari awal dulu. Nah kalau udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah semua dipermudah di sana. Tanya aja yang mualaf, nggak ada yang sulit dia belajar tuh. Justru mualaf itu sekarang lebih pintar daripada kita orang. Benar nggak, Res? Betul banget tuh. Iya itu. Kan Kayak akhirnya flow, udah ngaji, udah bisa ngaji. Dipermudah dia itu. Banyak orang mempelajari Al-Quran di sekolah teologi itu kan ada Islamofobia loh, belajar di sana itu. Mereka paham, tapi pemahamannya itu tidak beriman ya. Ya sebatas itu aja gitu loh. Gitu. Jadi harus step by step sih. Kalau menunggu dulu menjadi ulama, menjadi ustadz, mau jadi langsung penceramah ya nggak bisa. Kapan waktunya ya, keburu dipanggil nanti. Anda tahu bagaimana Ustadz Kainama gitu. Beliau itu sejak memeluk Islam kecerdasannya nambah gitu loh. Waktu itu kan ini saya tuh paling apa ya saya paling jengkel tuh sama ini siapa, almarhum bapak siapa tuh, itu dulu tuh, wow, saya sampai marah-marah tuh, sama Nandar juga pernah saya omelin dia tuh. Iya sih. Tapi sebenarnya itu James, tujuan kami diskusi itu bukan untuk menghakimi dan mengadili, menertawakan dan sebagainya, enggak. Tujuan kami itu karena memang kita ini sebagai umat Islam itu perintah amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan itu. Gitu loh. Jadi kita ada di sini itu tugas, kewajiban. Wajib umat Islam itu menyampaikan yang dia pahami. Perintah. Gitu loh. Kadangkala kamu segolongan umat ya, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada yang mungkar. Gitu loh. Perintah, kalau nggak salah di Ali Imran 104 itu. Coba baca Andres. Coba Ustaz Alif, tolong dong dijelasin Ali Imran 104. Iya, Ustaz, mohon. 110 saya ingatku. 104 juga, Lid. Ustaz, coba. Wal takum minkum ummatun yad'una. Ya, coba. Oh iya, yang kalau yang yad'una ya. Kayak murun Nabi Ma'ruf yang kau nanti. Enggak, itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, Gitu. nah kita berkumpul di sini, ya kita orang beruntung karena kita menyampaikan baik-baik. Gitu. Jadi ada pahala loh, ini ibadah, pahala, perintah dari Al-Quran. James, bukan semata-mata ingin populer, enggak. Ngapain sih populer, enggak perlu. Nanti kan ditanyain kita, Ustadz ya. Lu Ustadz Alif, lu punya ilmu, tapi kenapa lu pendem? Kenapa lu nggak ajarin James? Kan ditanyain nanti tuh James kita tuh. Ada orang butuh kok nggak dikasih, bayar juga kagak, kan gratis gitu. Nah nggak boleh pelit-pelit ilmu, itu namanya apa? Ilmu yang bermanfaat. Itu James. Kalau kita memberikan berbagai ilmu kepada teman-teman kita, ada yang bersyahadat, itu ilmu yang bermanfaat. Terus yang bersyahadat lagi ngajarin anaknya, ilmu yang bermanfaat. Jadi berkesinambungan itu. Indahnya Islam itu James. Terhitung semua. Di ajaran Islam James, kalau kita udah berniat jahat, itu langsung ketulis. Gitu loh. Tapi kalau baru berniat baik, belum ditulis, nanti dilakukan. Betul ya Ustaz ya? Bener kan? Nggak kebalik nih Ustaz? Gimana? Kalau kita ada niat jahat, itu langsung ditulis. Misalnya besok aku mau nyolong ketulis kan, langsung ditulis. Oh, kalau niat baik, baru niat saja kebaikannya sudah tercatat sebagai pahala kebalik kebaikan. ya, sorry. Kalau dia niat jahat itu belum dicatat sebelum dia mengeksekusi atau melakukan kejahatannya itu bagian dari keadilan Allah itu. Berarti di bawah nggak ngantuk Pak Ustadz. Dia tulis kebalik. Berarti di bawah nggak ngantuk. Dia nulis nggak kebalik bener tuh hurufnya nggak dibalik-balik. Iya di bawah nggak. Di bawah gue sengaja, bukan gue sengaja. Ya memang kadang gue lupa apa gue sengaja. Tadi yang jelas interaktif di bawah. Alhamdulillah di bawah nggak ngantuk. Dia bisa koreksi orang yang salah. Begitu dong. Ya, tadi Bang Handi bilang apa? Kalau mualaf nggak harus langsung ulama kan ya? Iya. Betul. Iya. Nah, James, tapi kalau lu mualaf lu bisa jadi pesulap juga bisa, Bre. Pesulap merah. Pesulap ungu kalau James. Bosannya. Lanjut. Bos ini apa nih? Selera umurnya tinggi nih. Ya kan kalau ulama nggak bisa Bre, tapi kalau misalnya lu misalnya lu memang ini pesulap misalnya kan yang apa ngeluarin mulut dari kartu gitu atau kain lu bisa itu bagaimana orang baca aja belum benar, baca bahasa Indonesia aja masih iya kan tadi Bang Hani bilang kalau lu syahadat lu jadi ulama itu ya nggak perlu gitu karena kan ulama tinggi ilmu tentang Islamnya. Tapi kalau lu misalnya lu syahadat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau misalnya lu syahadat, lu jadi pesulap ya, lu tetap bisa Bre, aman. Iya benar. Kalau ulah bersyahadat, tetap lu bisa main game slot, tapi jangan main judi. Kan gitu. Boleh kok, boleh main slot nggak apa-apa. Tapi udah mendengarkan ajan di masjid, ya hentikan dulu game slotnya lah, ambil air wudhu gitu. Putus-putus lagi ini Bos Andi. Tes. Enggak, bagus suara. Bang Hani bagus. 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 Kalau ada orang Islam yang tekor, dosanya lebih banyak daripada amal perbuatannya, itu orang yang paling malang. Kenapa begitu? Seperti yang dikatakan Bang Andi itu tadi ya, ketika orang Islam itu ada niat berbuat jahat, dia belum ditulis. Ketika dia berbuat jahat, ditulis 1. Sementara ketika orang Islam mau berbuat baik, sudah ditulis 1. Ketika dia berbuat baik, ditulis lagi 1, dapat 2 dia. Jadi dapat 2 kebaikan. Ya. Kalau kejahatan dia dapat 1 kejahatan, kalau berbuat baik dia dapat 2 kebaikan. Bagaimana mungkin orang Islam bisa tekor? Nggak mungkin, seharusnya secara logis nggak tekor.
seharusnya lebih banyak amal perbuatannya daripada amal buruknya. Aku mau nyolong, nggak apa-apa, belum ada dosa di situ, belum. Kalau kamu sudah nyolong baru dicatat, oh ini berdosa. Tapi kalau kita, aku mau nolong orang besok, catat, sudah dicatat nih. Begitu dilaksanakan, catat lagi 2, kok bisa tekor. Makanya orang Islam itu orang yang paling beruntung, ya. Tidak mungkin orang Islam itu tekor kalau dia betul-betul taat dan patuh kepada Allah SWT. Gitu. Lanjut. Makasih Bang Bosugi. Ini makasih Bosugi. Ini Bang Tri nggak kelihatan lagi ya? Oh sih, dia punya anak kecil. Ini dulu penggemar kita di grup ya Pak De. Iya. Apalagi ini loh. Coba dijelaskan dulu Ustaz. Apalagi kalau sholat berjamaah itu 27 ya? 27 gitu loh derajat. Gitu iya. loh. Gitu loh. Coba kalau ke gereja berapa derajat yang lu dapat? Perintah aja kagak ada. Nihil bisa, minus malah. Serius ini James. Sorry, maaf ya James. Oke, noise. James emang masih ke gereja? Udah jarang Bos, karena di sini kan kita kan kerja Bos. Terakhir kapan? Sudah berapa? Sekitar 4 bulan, 5 bulan. Oh. Emang kalau nggak ke gereja dosa ya, Bos? Ya dosa. Dosa nggak kalau nggak ke gereja? Dosa katanya. Hah? Dosa? Iya, kalau di firman Tuhan dosa katanya. Oh gitu. Ya. Bukannya kesalahan itu ada ketika ada pelanggaran. Contoh nih, saya kasih contoh. Misalnya di Indonesia ini tidak ada undang-undang lalu lintas. Tiba-tiba Anda naik kendaraan ditilang polisi, padahal aturannya nggak ada. Kira-kira logis nggak? Di Indonesia ini nggak ada aturan lalu lintas harus bawa SIM dan sebagainya, atau nggak pakai helm, nggak ada aturan itu. Tetapi tiba-tiba Anda naik motor nggak pakai helm, nggak punya SIM, tiba-tiba Anda ditilang polisi, masuk akal enggak? Enggak dah, James. Ngomong dong James, enggak, karena nggak ada aturannya. Nggak mungkin kan? Enggak. Sama seperti itu, nggak ada perintah dalam kitabmu. Saya ini khatam kitabmu, nggak ada perintah untuk pergi ke gereja ibadah hari Minggu, itu nggak ada. Kalau kamu nggak pergi ya nggak apa-apa, orang perintahnya juga nggak ada. Nanti seandainya Anda di akhirat sana ditanya, "Hei Jem, kenapa kamu nggak ke gereja, masuk neraka kau?" Protes, mana perintahnya Tuhan? Emang pernah Tuhan menyuruh saya ke gereja? Mana perintahnya? Oh, bisa melawan kita. Terus Jem nanya lagi. Terus Jem nanya, "Gua nggak berani debat sama Tuhan gua, gimana tuh Pak De?" Nah, Bos Andi ini. Bos Andi sama Bos Sugi ini selalu nyambung dari dulu ya. Gue ini pasangan dari dulu. Kalau kami misalnya nggak sholat, terus kita itu dihukum oleh Allah, nggak bisa protes kita. Kenapa? Karena perintahnya jelas. Perintahnya jelas di dalam Al-Quran supaya kita itu menjalankan sholat. Nah di Kristen mana ada perintah ke gereja kamu hari Minggu? Mana? Cari sampai rambutnya botak juga enggak. Saya kira Paulus pun nggak pernah ke gereja hari Minggu itu Paulus. Yakin deh Paulus nggak pernah ke gereja. Coba tak carikan ayatnya. Di mana Paulus ke gereja? Mungkin Paulus itu masih beribadah hari Sabtu kali. Oh ya, dia orang Yahudi kan?
ibadahnya hari Sabtu. Yesus hari Sabtu. Ente tiba-tiba hari Minggu sendiri, lo ikut siapa? Ternyata hari Sandai. Penetapan hari Minggu itu kan setelah tahun 325 Masehi. Setelah ajaran pagan itu diadopsi, sinkretisme antara Kristen dan antara ajaran Yesus dan Kristen disinkretiskan, ya kan? Akhirnya ibadah hari Minggu, Sunday. Sun adalah matahari, day hari. Hari dewa matahari, itu yang Anda pakai. Hari dewa matahari. Itu kalender ini Pak Gregorian ya, apa Julian? Gregorian. Gregorian. Iya. Makanya dipakai semua atribut-atribut yang ada di ajaran pagan itu, termasuk Natal. Natal itu bukan kelahiran Yesus. Natal itu lahirnya dewa matahari. Supaya orang-orang Roma, orang Yunani pada waktu itu bisa menerima Kristen, maka diambillah. Ya, karena mereka ketakutan kehilangan hari yang sangat menggembirakan, di mana malam Natal itu mereka telanjang bulat, ya kan, pesta pora, mabuk-mabukan, menyambut dewanya lahir, diambil oleh Kristen. Kamu nggak perlu takut, nggak perlu takut, karena Yesus juga lahir tanggal 25 Desember. Nah, diambillah itu. Jadi hari Natal. Itu kan setelah tahun 300 itu ada perayaan Natal itu. Betul. Yang paling parah James, izin ya James, sorry ya. Yang paling parah itu Yohanes Pembuka itu James. Itu identik sekali dengan himne Platonis Yunani James. Kalau tadi diteliti sejarahnya, duluan himne daripada Yohanes Pembuka. Lu kalau mendalami itu James, lu pasti terguncang. Jarang loh orang mau belajar. Jarang saudara kita Kristen mau belajar itu loh. Ya Pak ya, himne Platonis Yunani itu yang dirubah itu berasal dan diganti menjadi adalah. Coba aja. Iya. Jadi di situ himnenya itu firman itu berasal dari Allah atau firman itu berasal dari Tuhan. Nah kalau di Yohanes 1 diganti menjadi firman itu adalah. Itu dong perubahannya. Nah kita cek duluan mana ini barang. Ternyata duluan himne. Itu loh James. Himne itu apa bos? Saya nggak tahu. Oh himne Platonis Yunani itu loh. Saya nggak tahu bos. Saya sesuai. Res kerja Res, tampilin lu datanya Res. Perbandingan himne dengan Yohanes Pembuka Res. Gua nggak bisa open cap. Biar himne itu bukannya kayak begini nih kalau di Indonesia. Dari yakinku teguh. Nah, bukan seperti itu tuh himne. Apa open cam apa nih? Himne Platonis Yunani bandingin dengan Yohanes 1 Pembuka. Bedanya apa? Oh, oke. August. Bahasa Indonesianya aja. August. Gak ada kalau bahasa Indonesia ya bang. Ada kok di blogspot ada kok banyak. Benar kok itu. Saya turun nyimak di bawah ya bos ya. Ngapain? Gak boleh. Ada yang bilang udah turun aja deh. Oh gitu? Saya nyimak di bawah aja dah. Nggak perlu. Nanti kalau gue udah 2 jam baru lu turun. Belum 2 jam gue. Tulis aja di Google Res himne Platonis Yunani. Udah ketemu. Udah ketemu. Ya. Jadi kita langsung bawa ininya Bang Andi, bawa ya. Siapa? Book of the Platonists that had been translated. Ya. Himne Pramuka. Oh ya, ingat himne Pramuka ya. Ini. Nah, itu dia. Ini. Gedein Pramuka Indonesia. Nah, seperti itu tuh. Oh, sedih gedein ya? Oke. Ini jarang dibuka pendeta jadi loh. Ini bukunya pengakuan dari Santo Agustin.
Nah, siapa Santo Agustin? Santo Agustin adalah yang dipercaya oleh para pelajar-pelajar sebagai yang terbaik dan yang sangat menjadi influensial bapak di gereja awal-awal gitu. Dia banyak orang-orang yang ngambil literasi dia untuk mengetahui kekristenan awal-awal. Nah, ini di halaman 151-nya. Siapa namanya ini? Bapak Santo Agustin berkata begini. Di banyak buku Platonis yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, dan di sana aku membaca tidak hanya kata-katanya, tapi dengan maksud yang sangat sama dan diperkuat dengan banyak alasan bahwa pada awalnya adalah Tuhan. Pada awalnya adalah firman bersama dengan Tuhan, dan dan firman adalah Tuhan. Itu sangat sama dengan pembukaan Platonis ya ini jadi Santo Agustin aja udah ngaku gitu kalau himne-himne Platonis itu adalah data hal yang asli bos. Apa? Itu data asli ya. Data asli. Si James ini trauma kalau gue buka data ya. Saya karena bos sering bawa data palsu soalnya makanya saya. Enggak. Ini orang literasi. Data palsu dibawa. Aduh. Literatur, literasi supaya nggak ngarang. Bang Kor suaranya nggak ada. Ini aja buka res. Buku The Platonis. Udah ini ya, buku The Platonis ya. Ini. Ya ini dah. Ya. Terus coba ambil arti di bawah apa namanya? Platonisnya pembukaan. Ada. Nah, ini pembukaan Platonnya. Ya, in the beginning was the word. Tuh coba ada nggak? Ada dong. Tuh. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Itu diambil dari buku-buku Platonis. Gitu loh. Bunyinya kayak Yohanes 1 ayat 1 bos. Ya kan udah dijelasin tadi. Yohanes 1 itu berbunyi begini, pada mulanya adalah logos atau firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi kalau Platonisnya, firman itu berasal dari Allah. Jadi berasalnya diganti menjadi adalah. Nah, paham nggak? Oh iya. Jadi Platonis itu berasal dari Allah. Yohanes 1 adalah diganti menjadi adalah. Lalu itu berasal tadi bahasa Inggrisnya apa, Res? Sama adalah. Was was. Oh, bukan from. From dari. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu yang paling pantas ya, yang paling pantas. Itu bukan adalah harusnya, karena ini pakai verb 2. Kalau pengen adalah harusnya is atau that. Karena ini pakai was, itu jadinya begini Statsugi. Pada mulanya di awal-awal dulu ada firman. Dan firman dulunya dengan Tuhan. Dan firman dulunya Tuhan. Gitu harusnya. Karena pakai was di sini. Bukan is ya. Kalau misalnya in the beginning is the Word, and the Word is with God, and the Word is God, baru adalah tuh semuanya, gitu loh. Jadi kalau pakai was itu kejadiannya tuh di masa lalu. Kalau kejadiannya di masa lalu, sekarang udah enggak, gitu loh. Kayak gini kalau bahasa Indonesianya. Saya sudah makan, gitu. Saya sudah makan itu masa lalunya kan kita makan. Sekarang kan kita lagi gak makan, gitu. Ini ya, aku buka lagi ya.
Ini si James kalau kita bawa sampai ke sini atau ketinggian ya? Enggak, ini Pak standar loh. Pembukaan sama dengan kita Al-Fatihah loh dibahas. Oh, oke. Ini standarnya loh. Nih? Oh, was itu dulu ya? Iya, was itu telah, dulu, pernah, was itu. Oh, ini kalau Bang Neplos yang kerja ini kena nih barang nih. Makanya ini tuh argumen aku awal-awal gitu, waktu masih pengen main cara melambai-lambai gitu lama kan. Kalau sekarang aku mainnya cepet tuh. Nah ini mana tadi? In the beginning was tuh. Ini was ini bukan is. Jadi dulu di awal ada firman gitu. The word was with God. The word was with God. Kata-kata dulunya dengan Tuhan. And the word was God. Dan kata-kata dulu Tuhan gitu. Kata-kata Tuhan. Kata-kata Dulunya. Tuhan. Gitu harusnya. Kata-kata dulunya adalah Tuhan. Ya kalau kita pakai konsep Yunani ya kata-kata kan di dalam Tuhan. Lalu dia keluar dari Tuhan ya jadi bukan Tuhan gitu. Contoh kayak kita ngeludah. Ludah kan dulunya manusia. Ketika kita ngeludah-ludahnya keluar ya itu udah bukan manusia lagi gitu Satsugi. Enggak juga ya. Karena gitu tuh. Ini was ya, bukan is. Kalau yang benar itu Kejadian 1 in the beginning, iya kan? Baru benar tuh terjemahannya. Pada mulanya Allah menciptakan, masih bisa. In the beginning God created gitu ya? Verb 2 tuh. Dahulu Tuhan menciptakan, nah gitu kan? Dahulu Tuhan menciptakan, bisa tuh. Jadi pada mulanya dulu adalah kata-kata. Gitu ya? Enggak gitu. Enggak. Kata-kata dulu bersama Tuhan. Iya, itu benar. Nah, iya. Yang kedua benar, yang pertama salah. Yang pertama gini Satsugi, in the beginning was the in the beginning. Jangan lari Di ke Kejadian. Di awal dulunya ada kata-kata gitu loh. Oh, di awal-awal dulu dahulu kala ada kata-kata. Pas itu gitu. Jangan gitu ya. Adalah Dan gitu. Gak boleh adalah. Kata-kata dulu bersama Tuhan. Pas. Nah, gitu. Dan Tuhan dulu kata-kata. Dan Tuhan dulunya kata-kata And God gitu. was the word. Dan Tuhan dulu kata-kata gitu. Dulunya adalah kata-kata gitu. Oh, gitu. Ini kita bingung karena kita Islam Satsugi. Tapi kalau kita cek Heraklitus, baru kita ngerti. Oh, memang orang Yunani itu dulu memang dari dulu udah menyembah kata-kata dari dulu itu. Karena kan kalau orang 500 tahun sebelum Kristen ada namanya orang Yunani namanya Heraklitus. Heraklitus itu sempat bilang bukan. Begini. Bukan, beda. Heraklitus ini. Beda. Heraklitus bilang ini dunia diciptakan itu dari kata-kata. Kata-kata itu menciptakan Tuhan. Itu Heraklitus yang pertama ngomong, bukan Kristen. Ini aku bawa datanya ya. Tunggu. Heraklitus Logos ya gitu. Emang orang filosof zaman dulu pintar-pintar tapi kebablasan karena nggak ada landasannya, landasan berpikirnya nggak ada. Bebas. Jadi dianggap kata-kata itu yang menciptakan gitu ya? Betul. Apa bedanya sama Oten? Oten kan begitu, kata-kata yang menciptakan. Oh, ini udah ada yang bahasa Indonesia ternyata. Tunggu. Padahal sebenarnya kalau mau diartikan dengan baik, tinggal memang pencipta alam semesta itu kun fayakun, berfirman. Sebenarnya sih. Ya kalau di Islam kan
Allah menciptakan itu dengan berkata-kata. Iya. Nah, Kristen enggak. Kalau Kristen itu Tuhan mencipta itu dengan firman-Nya. Jadi firman-Nya itu yang bekerja. Yang menciptakan firman-Nya itu. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 3 itu kan kalau di Kristen begini berfirman. Jadi Allah menjadi pemahaman Kristen itu Allah berfirman, gitu. Beda dengan firman Allah, gitu. Jadi kalau tapi ingat gini, Bro James, orang Kristen kan sering mengambil Trinitas itu dari Kejadian 1 itu kan, ada Roh, ada Allah, ada Roh, ada Firman. Nah di sini diartikan pribadi yang berbeda-beda, sehingga Firman inilah yang bekerja, yang menciptakan itu. Begitu loh, makanya nanti kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 3 itu, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Firman, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Jadi Firman ini yang bekerja. Kalau Islam enggak, Allah menciptakan dengan cara berkata. Jadilah, maka jadi apa yang dikehendaki itu. Jadilah kun, ya jadilah, fayakun, proses. Jadilah, maka terus berproses dia. Fayakun itu berproses. Kalau di Islam begitu. Kenapa di Kristen itu penekanannya di situ? Karena Yesus ini ingin dimasukkan sebagai bagian dari pencipta. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Benar, itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Firman. Firman ini siapa? Adalah Yesus. Nah gitu. Jadi tanpa Yesus, Bapa tidak bisa mencipta. Paham sini, James? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Cakep. Jadi firman ini adalah sosok yang berbeda daripada Allah. Sementara kalau di Islam enggak, Tuhan berkata-kata, lalu terjadilah sesuatu. Nah di Kristen enggak, Tuhan melalui firman-Nya menciptakan sesuatu. Nah begitu dia, bedanya di situ. Nih ya, ini Heraklitus ya. Ya. Ini Heraklitus nih, aku kasih tahu tadi, dan kelahiran Logos. Ini Heraklitus yang pertama. Nah dia menjelaskan Logos ini, aku ambil 2 paragraf aja ya. Terus kita terjemahkan, terus kita baca. Ini dari Heraklitus. Meskipun Logos ini berlaku selamanya, namun manusia tidak dapat memahaminya tidak hanya sebelum mendengarnya, tetapi bahkan setelah mereka mendengarnya untuk pertama kali. Nah, di sini nih, ini nih. Meskipun segala sesuatu terjadi sesuai dengan Logos ini. Tuh. Ini jadi bukan Yesus yang pertama kali atau Yohanes atau siapa, orang-orang Yunani. Kita lihat ya, Heraklitus lahir kapan? Heraklitus birth kita. Apa lagi ini? Birth. Oh, lihat tuh. Heraklitus lahir tahun berapa ini? 540. 500 sebelum 540 Masehi. Lihat. Jadi sebelum Yesus datang mengajarkan firman bla 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 gitu, orang-orang Yunani udah tahu. Itu data asli kan Bang Kores? Asli? Pokoknya kalau Kores bawa data tidak valid. Lu nggak dipercaya terus lu. Enggak, trauma saya sama Bang Kores soalnya. Trauma. Enggak, kalau gua nanya data yang palsu ntar nggak nyambung nantinya. Nggak nyambung. Ya udahlah, lanjut aja lah. Itu. Lu kenapa sih selalu trauma sama Kores? Justru itu bagus loh lu belajar gitu. Iya. Bang Kores udah bawa data berapa kali? 2 kali tuh palsu semua. Palsu. Data apa yang palsu? Dia yang terguncang ini, Sasugi. Coba ini jadi nggak nyambung sama firman ya atau Logos itu.
Gara-gara aku bawa Wahyu 19 nomor 7, tapi pakai terjemahan VOC. Di sana ada kata-kata yang menyiratkan orang-orang Kristen itu ingin mengawini Yesus karena birahi gitu. Dia marah dia. Orang tertulisnya begitu. Ada aja Bang Kores. Itu versi VOC. Versi VOC. Itu versi VOC, Bos. Oh, James, yang problem itu James izin ya, dengerin. Apa seleber ya Bang Kores? Enggak, bukan. Jauh, bukan. Jauh itu. 1600. James, kenapa ini yang membingungkan kamu ini? Ya inilah sebabnya di sini karena Yesus ini, anak Bunda Maria utusan Tuhan ini, itu dinaikkan derajatnya atau pangkatnya atau kemampuannya menjadi pencipta. Tanpa Yesus, tanpa firman, Bapak nggak bisa mencipta. Jadi tanpa Yesus, Bapak di surga nggak bisa mencipta, James. Tanpa Yesus. Ini nice. User itu loh. Double. Itu loh, James. Karena firman itu Yesus. Menurut penjelasan yang tadi itu ya diadopsi juga oleh para bapak-bapak pendeta lah kalau diskusi menjelaskan. Itu tadi segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Firman. Jadi Bapak menciptakan segala sesuatu melalui Yesus, melalui firman-Nya. Nah, ini harus diluruskan bagi orang yang mau berpikir sih. Gitu loh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores, Bang Juma, gue seneng banget dinaikin ini Bang. Iya Bang. Ya Bang. Iya. Salam-salam Bang ya, jangan kendor Bang, terus Bang. Siap, insyaallah. Siap, ya. Oh, saya mau nanya nih Pak Ustadz. Tapi apa tuh ya? Di luar dari judul bisa Pak Ustadz? Silakan. Apa? Ini masalah khitan Pak Ustadz. Kalau buat anak perempuan tuh hukumnya apa ya Pak Ustadz ya? Boleh Sunnah. Boleh ya, boleh tidak. Oh iya. Iya. Terima kasih atas jawabannya nih Pak Ustadz. Ya. Oke Bang. Iya. Izin ya Tuan Guru, Assalamualaikum. Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ada konsep 3 oknum tapi bukan trinitas. Manusia, sperma, lalu kemudian setelahnya manusia. Contoh ya sederhana ya, gini. Pertama, pada mulanya misalnya ya adalah manusia. Lalu kemudian pada mulanya adalah sperma. Sperma bersama-sama dengan manusia. Lalu kalau dilanjutkan maka akan ada keanehan ya. Sperma adalah manusia. Nah, begini. Mana satu oknum lagi? Satu oknum lagi kemana dia? Kenapa dia nggak boleh ditempel di situ misalnya? Lalu timbul pertanyaan begini. Pada mulanya adalah firman. Sebentar, berhenti sampai di situ. Firman itu sudah bernama belum? Belum ternyata. Loh. Namanya apa? Namanya Yudhevave? Enggak. Namanya apa? Dia hanya punya istilah. Apa istilahnya? Logos. Oke. Lalu firman menjadi manusia. Maka manusia itu bernama, kan gitu ya. Contohnya dia bernama. Firman ini berdiri sendiri enggak? Enggak ternyata. Firman ini enggak berdiri sendiri. Kenapa? Karena dalam konsep Trinitas dia terbedakan. Apa yang berbeda di situ? Yang berbeda adalah oknum atau pribadinya. Hakikatnya sama. Sama dengan pada mulanya adalah sperma. Ini contoh ya, sebagai contoh saja. Sperma ini sudah punya nama? Belum. Dia belum punya nama dia. Lalu sperma ini jadi manusia. Manusia ini dinamai, kan begitu. Siapa namanya?
Siapa namanya? Lalu timbul pertanyaan lagi, sebentar, sperma itu bersama-sama dengan manusia nggak sih? Iya, bersama-sama dengan manusia sebenarnya. Oke. Sebenarnya kenapa sperma ini bisa hidup? Oke, karena ada energi. Katakan energi itu adalah roh ya. Katakanlah energi itu adalah roh. Oke. Lalu kita duelkan ini antara sperma dan manusia. Sperma jadi manusia ya. Ini belum masuk kepada konsep firman menjadi daging ya. Belum. Pertanyaannya adalah kalau nih ya, kalau sperma dikeluarkan, catat ya, dikeluarkan dari dalam diri manusia. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam hal ini siapa yang berkuasa? Sperma atau manusia kan gitu. Dan ini akan sulit dibedakan ya, karena manusia juga berasal dari sperma, atau manusia itu hasil dari perubahan sperma kan gitu. Nah ini kan sebenarnya mirip dengan analogi-analogi sederhana nih. Tapi coba kita ambil satu poin utama. Siapa sebenarnya yang layak disebut sebagai penguasa dalam hal ini, yang betul-betul memiliki kekuatan kan begitu? Kalau seandainya sperma tidak ada di dalam diri manusia atau hilang di dalam diri manusia, apakah dia tetap disebut sebagai manusia? Iya, dia tetap disebut sebagai manusia. Apakah dia tetap berkuasa? Iya, dia berkuasa. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah sperma ini bisa ada? Misalnya bisa ada tanpa manusia? Nggak bisa. Nggak bisa ada dia tanpa manusia. Tapi kalau manusia hidup tanpa sperma bisa. Sperma hidup tanpa manusia nggak bisa. Jadi kelihatan ya antara hierarki kekuatan, hierarki kekuasaan antara manusia, sperma dan energi. Celakanya adalah ketika bicara soal bukan hakikat ya, ketika bicara soal kekuatan, kekuasaan, setara mereka ini bertiga. Energi, sperma dan manusia setara. Jadi ini yang membingungkan sebenarnya. Ini yang membingungkan. Kalau kita panggil wahai sperma, kita panggil kepada manusia, wahai sperma, kira-kira layak atau enggak itu? Ya enggak layak lah. Enggak layak lah. Tapi kalau dipanggil misalnya sperma itu dipanggil wahai manusia, oh itu lebih enggak layak lagi, lebih lucu lagi. Kan begitu. Begitu juga dengan energinya dipanggil wahai sperma dan manusia, layak enggak? Enggak layak lah. Pada faktanya walaupun mereka terikat di dalam satu hierarki, tetapi tiga-tiganya ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Sekarang PR-nya adalah mencari posisi teratas. Posisi teratas ini siapa sebenarnya? Yang berkuasa siapa posisi teratas? Posisi teratas itu manusia, itu posisi teratas. Status yang objek yang bisa diberikan status itu cuma manusia. Cuma manusia. Fakta, itu fakta. Lagi-lagi fakta sunt potentiae verbis. Sama dengan Allah dan firman kan? Kalau seandainya Allah tidak berfirman, catat, Allah tidak berfirman, apakah dia berkuasa? Berkuasalah. Saya bilang enggak. Tetaplah berkuasa. Walaupun dia diam baik, dia enggak punya kata-kata, dia tetap berkuasa. Tapi yang menjadi pertanyaan hari ini adalah kalau firman ya, firman tanpa Allah, dia berkuasa enggak? Mana bisa dia berkuasa? Enggak bisa dia berkuasa. Sama seperti saya ini yang sedang berbicara ini. Saya diam, enggak apa-apa, saya tetap manusia. Saya diam, saya tetap manusia. Suara saya enggak saya keluarin, saya tetap manusia. Kan begitu. Sama kan? Suara saya bisa ada kan karena kehendak saya. Memangnya bisa suara saya berkehendak sendiri? Ya nggak bisa, sesuai dengan perkataan Yesus. Nggak bisa. Nah masalahnya hari ini adalah yang berkuasa siapa? Suara saya atau saya? Nah ini yang Kristen ini selalu menghindar. Dia selalu menggunakan metodologi hakikat. Pada hakikatnya ketika kami menyembah Allah secara tidak langsung, kami menyembah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah ini curang, ini licik, nggak bisa kayak begitulah. Nanti Bapak marah.
Jangan nanti bapak marah. Makanya anak itu selalu bilang aja satu bapakmu, kan gitu. Siapa dia yang ada di kerajaan sorga? Gitu dia. Nice. Mantap. James, ini ketinggian apa gimana James? James, ini ketinggian apa gimana? Ngerti. Alhamdulillah. Ngerti ya? Kalau komentar dong kalau ngerti. Yang sering menjadi problem juga James. Kalau diskusi ya, aduh Pak Yusar berisik Limit dulu Bang. Itu tidak bisa mengartikan firman itu apa, hakikat itu apa. Kalau saudara kita Kristen nih, terutama James, ingin konsisten dulu apa arti firman dan apa arti hakikat, saya rasa Anda tidak akan menganut Trinitas itu. Ini dulu nih. Firman adalah, hakikat adalah. Nah kalau ini komitmen dengan penjelasan kedua kata ini dulu, Anda akan kebingungan menjelaskan Trinitas. Nggak masuk. Benar nggak Bang Neplos? Ya, satu PR dari saya yang kalau bisa dijawab ya, sepertinya saya bakal berhenti main TikTok dan mungkin saya bisa jadi gila, gangguan jiwa. Ternyata ada orang yang bisa menjawab ini ya. Pertanyaan sederhana saja, satu saya pertanyaan dari saya. Bagi saya, syarat menjadi Tuhan itu ada dua. Syarat menjadi Tuhan, pertama menciptakan suatu ketiadaan, yang kedua tidak bergantung dengan apapun. Pertanyaan saya, dengan standar itu kira-kira Yesus layak atau tidak jadi Tuhan? Cuman itu pertanyaan saya. Kalau bisa dijawab layak, wah berhenti saya, gangguan jiwa saya langsung. Ya itu dia. Jadi kalau Bro James, coba kau mantapkan dulu arti firman. Menurut kamu apa Bro James? Aduh bingung bos. Nanti aja bos. Firman itu kalau secara bahasa umumnya adalah, kata firman adalah kata atau perintah Tuhan, ucapan Tuhan. Itu bahasa umumnya ya. Udah dijelaskan tadi Bang Neplos tuh. Di firman adalah kata atau perintah ucapan Tuhan. Bahasa umumnya loh. Jadi kata, isi kata itu perintah. Kalau hakikat adalah inti dasar atau keadaan yang sebenarnya. Nah kalau ini udah konsisten dulu di sini, nah gimana mau menjelaskan Trinitas? Yesus masuk di mana? Yesus nggak masuk. Kalau ngerti arti firman, karena Yesus adalah manusia. Oke. Hakikat adalah inti dasar atau keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya Yesus adalah manusia. Keadaan sebenarnya Bapa bukan manusia. Menurut iman Kristen, roh. Jadi hakikat Yesus dengan hakikat Bapa berbeda. Tidak bisa lagi disebut tiga pribadi satu hakikat. Nggak kena. Karena ketiganya berbeda hakikat. Kita semua ini pribadinya berbeda yang ada di sini. Tapi satu hakikat. Apa itu hakikat kita sebagai manusia? Nah kalau ini mau diluruskan cepat sebenarnya James. Itu loh, ini standar banget loh ya. Standar banget. Nah cuma ini selalu diputar-putar gitu loh. James, lu bikin apa ke James? James? Ya. Jangan ngantuk, galak dikit napa? James? Ya bos. Lu jangan nangis.
Jangan bersedih dong. Semangat. Enggak, gue lagi duduk aja. Gue lagi duduk dengerin kok. Nah kalau lagi kembali ke konsep ketuhanan, gitu ya, terstruktur itu para dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, James, gitu ya. Itu tidak ada konsep Trinitas. Semua konsepnya tauhid. Hanya satu Tuhan. Hanya satu yang disembah. Enggak ada tambahan. Anda James. Jadi dipersingkat, dipermudah ya. Cek coba Ulangan 64. Jelas sekali itu loh. Kalau mau ke perjanjian baru cek Markus 12:29. Yohanes 17:7. Sering kalah banyak terjemahan pakai Yohanes 13:13. Ditambahin huruf H. Dan seterusnya itu loh yang membuat teman-teman sering kalah diskusi, ya ini yang muter gitu. Jadi kalau bisa ya pikirkan dulu, mundur lah bahwa Yesus itu ya sebagaimana yang kita tahu dia manusia, utusan Tuhan. Lu setuju nggak James? Yesus hanya utusan Tuhan. James, setuju nggak? James. Kalau nggak setuju gue minum dulu nih. Saya pamit turun dulu ya bos ya. Ya tapi lu jangan sedih ya. Enggak bos. Makasih banyak bos Andi. Oke James. Kan lu tahu nomorku James. Kalau ada apa-apa lu hubungin gue lah. Iya ya. Ya dikit James, pesan buat lu James. Ya. Sebelum lu meninggal, hidup dulu. Segeralah. Iya, napas. Sebatang dua batang. Segeralah bersyahadat. Belajar itu setelah syahadat aja. Karena umur nggak ada yang tahu, bre. Oke, semangat. Makasih Bang Suma. Iya bos. Bang Kores. Thank you. Sama-sama. Makasih Ustadz. Iya, semoga dapat hidayah. Amin. Makasih. Berpelukan. Berpelukan. Tinggi, dek, tipsi, dek, lala, yato. Tinggi. Oke. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.